Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La islama illa bil jamaah wa la jama'ata illa bil imarah wa la imarata illa bit ta'ah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, isbiru wasabiru warabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yasbir biqada'i wa qadari walam yasbir ala bala'i fal yatlub rabban siwaya au kama qol amma ba'd. Hadirin pemirsa yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan beberapa rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini Allah melimpahkan kepada kita semua berupa kenikmatan, berupa kesehatan, sehingga dengan kenikmatan dan kesehatan dapat kita gunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Ini sangat penting karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman keislaman. Hadirin pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berbicara tentang arti pentingnya sabar dalam menghadapi musibah. Perlu kita ketahui bahwa sabar artinya adalah dapat menahan diri atas cobaan Allah yang menimpa kita. Saya ulangi, sabar adalah dapat menahan diri atas musibah yang baru menimpa. Ini artinya sabar. Kemudian sabar itu sendiri terbagi atas 3 komponen. Yang pertama, sabar ala ta'ah. Yang kedua, sabar alal musibah. Yang ketiga adalah sabar alal maksiat. Mari kita renungkan bersama tentang 3 hal tersebut. Yang pertama adalah sabar ala ta'ah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang mukmin dan orang muslim yang mukallaf, artinya orang yang telah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kewajiban
melaksanakan tugas-tugas suci dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kaitkan dengan sabar ala ta'ah. Pada saat ini kita semuanya mendapatkan kewajiban yang murni, yang suci dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Kita harus bersyukur bahwa kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesadaran untuk melaksanakan perintahnya. Dan kita berpikir kepada teman-teman kita yang belum sadar untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala berupa puasa Ramadan tersebut. Masih banyak teman-teman kita yang belum sadar untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka dari itu kita semua berdoa. Mudah-mudahan teman-teman kita yang saat ini belum sadar untuk melaksanakan puasa Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang lain, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kembali lagi kepada sabar ala ta'ah. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan amalan tersebut digandrungi oleh surga. Siapa saja yang melaksanakan amal-amal tersebut, surga sangat menanti kedatangan mereka. Ada sebuah hadis yang menyampaikan, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu gandrung kepada 4 orang. Yang pertama adalah shaimu Ramadan, yaitu surga gandrung kepada orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Jadi pada saat ini kalau kita melaksanakan puasa Ramadan berarti digandrungi, ditresnani, diharap oleh surga. Yang kedua, talil Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Tapi ingat, kalau membaca Quran jangan hanya di bulan Ramadan saja. Di hari-hari yang lain, non-Ramadan, kita juga dianjurkan oleh Allah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bab Al-Quran itu kalau dibaca akan menambah keimanan kita. Allah berfirman, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana, al-ayah. Kalau ayat-ayat Allah itu dibaca akan menambah keimanan orang-orang yang membaca ayat tersebut. Ini yang kedua. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran ini sangat digandrungi oleh surga. Kalau kita ingin digandrungi surga, ya ini masih ada kesempatan. Di pertengahan bulan Ramadan sampai akhir, mari kita membaca Al-Quran dengan rajin. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, utamanya memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi ada pahala orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Jadi kalau kita memberi makan orang puasa 100, berarti kita mendapatkan pahala 100 ditambah pahala kita sendiri. Ini orang yang seperti ini digandrungi oleh surga. Yang keempat adalah hafidul lisan. Di bulan puasa ini kita dianjurkan supaya bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga mulut kita dari bicara yang tidak ada gunanya, dari bicara-bicara yang jorok diubah menjadi
mengaji, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lain. Jadi ada 4 amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tadi adalah orang yang membaca Al-Quran, kemudian memberi makan orang yang berpuasa atau orang yang lapar, dapat menjaga lesannya dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang selanjutnya adalah orang yang membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, itu tadi adalah sabar ala ta'ah. Kita sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan puasa Ramadan dan amal-amal yang lain, itu menunjukkan kita orang yang bersabar. Berikutnya yang kedua adalah sabar alal musibah. Pada saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita, bahkan umat sedunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbulnya makhluk kecil yang bernama corona atau COVID-19. Corona virus disease. Ini melanda dunia. Bahkan banyak orang yang ketakutan dengan adanya virus ini. Akan tetapi, bagi kita orang yang beriman, tidak perlu takut, tapi jangan menantang. Perlu diingat, jangan takut dengan virus corona, tapi jangan menantang. Lah bagaimana caranya? Caranya kita bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, walaupun panjenengan membuat virus yang namanya corona yang menjalar di seluruh dunia, kami mohon supaya diri kami dan teman-teman kami, utamanya bangsa Indonesia, dapat terhindar dari virus tersebut. Ini kan suatu pembicaraan yang tawadhu. Jangan begini, perang melawan corona. Ini adalah pembicaraan yang agak tinggi, kurang tawadhu namanya. Yang membuat itu siapa? Virus ini yang buat kan Allah Subhanahu wa taala, kok diperangi? Berarti akan memerangi Allah. Maka dari itu kita harapkan kepada semuanya saja, utamanya diri saya sendiri, menjadi orang yang dapat bersabar menghadapi musibah. Seperti yang sekarang ini adalah musibah munculnya virus corona yang menerpa kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya bulan suci Ramadan ini, virus corona segera berlalu. Virus corona segera disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan amalan-amalan yang baik, dengan kita melaksanakan amal soleh, yaitu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kemudian kita laksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian kita melaksanakan sholat taraweh. Kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cobaan ini. Itu adalah pengertian dari sabar yang kedua, sabar alal musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah, kemudian ia mengatakan inna lillah, kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini milik Allah Subhanahu wa taala,
diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus manut. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diapa-apakan, tapi diapa-apakan yang baik. Dipernahno oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipernahno ini tempat yang lebih mulia, yang lebih baik. Kemudian innalillah, kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutnya wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingat dengan itu, insya Allah hidupnya tidak pesimis. Jadi kita semua milik Allah, kemudian akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kalau kita kena musibah, misalnya kehilangan dompet yang isinya macam-macam. Ini mestinya kan dompet ini kan milik Allah Subhanahu wa taala. Miliknya Allah Subhanahu wa taala, walaupun cara dhahirnya adalah milik kita, tapi hakikinya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hilang. Itu innalillah. Nah, kemudian wa inna ilaihi rajiun, semuanya akan kembali. Jadi kalau itu kita pegangi dengan baik, insya Allah umpama kehilangan sesuatu ini tidak dipikir sampai jelimet, karena itu milik Allah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa seperti ini, ya, yang bicara sendiri ini belum bisa mengamalkan. Akan tapi seandainya ada yang bisa mengamalkan seperti ini, inilah yang lebih baik. Itu adalah sabar. Yang kedua adalah sabar alal musibah. Yang ketiga adalah sabar alal maksiat. Di dunia ini kita melihat bahwa maksiat ini melanglang buana. Banyak sekali kita temui karena tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya kita tidak berpuasa. Tidak berpuasa itu adalah satu tindakan maksiat. Contohnya lagi di bulan puasa ini katanya kan sufidatis sayatin, gulikot abwabun nar wa sufidatis sayatin. Di bulan Ramadan ini adalah gulikot abwabunna, futihat abwabul jannah wa gulikot abwabun nar wa sufidatis sayatin. Di bulan Ramadan ini surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Saya jadi ingat ketika ngaji sama Mbah Maimun. Mbah Maimun pernah ngendikan, pada bulan Ramadan ini adalah setan-setan dibelenggu. Dene ono di antara teman-teman yang katut setan, iku wis kadung kulino. Ketika Mbah Maimun ngendikan seperti itu. Jadi Ramadan ini masih ada yang udud di tengah jalan, tidak malu dengan yang lain. Masih ada yang makan, minum dengan tidak menghormati orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu, seperti hal-hal seperti ini perlu kita pikir kembali, hal-hal yang dinilai oleh masyarakat, dinilai oleh agama, termasuk tindakan yang tidak benar atau maksiat. Mari kita pikir kembali dan kita tinggalkan maksiat-maksiat tersebut. Jadi sekali lagi mari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di antara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pada saat ini belum sadar untuk melaksanakan puasa, bahkan mau melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak benar.
Poso-poso Ramadan kok nyolong sepeda motor. Ini kan tindakan maksiat, menyakitkan orang lain. Sepeda motornya orang yang pergi taraweh diambil. Ini kan tindakan maksiat. Maka sekali lagi mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada jalan yang lebih baik, yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang saya hormati. Masih kembali kepada tentang musibah atau sabar. Sabar alal musibah. Jadi tadi ada sabar ala ta'ah, sabar alal musibah, dan sabar alal maksiat. Pada saat ini, yaitu saat corona berlangsung, mestinya kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca doa. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan, utamanya adalah virus corona. Ada doa-doa yang diamalkan oleh para ulama, seperti yang telah dijazahkan oleh Habib Lutfi kepada kita, dijazahkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, dan ulama-ulama yang lain. Mari kita amalkan. Yang pertama adalah membaca li khamsatun udfi biha harrul waba'il khatimah al-mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah. Itu dibaca 3 kali setelah maghrib dan setelah subuh. Juga ditambah membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa. Ini juga dibaca 3 kali. Ini ijazah dari Habib Lutfi. Kemudian membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Juga dibaca 3 kali. Kemudian lanjutnya kita membaca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian ditambah lagi membaca Asmaul Husna. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Itu dibaca 20 kali. Kemudian ya hafid, ya hafid, ya hafid juga dibaca 20 kali. Ya mani, ya mani, ya mani, ya mani dibaca 20 kali. Ya doru, ya doru, ya doru juga dibaca 20 kali. Itu insya Allah dengan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadap ridho, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah mengkabulkan permohonan kita, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari madarat, jauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduni wa tukrimuna biha bisa'adatina wa karamtina ma'anduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa adbana wa adabana wa tarzuquni Allahumma nikmatika
wa tamar rahmatika wa tamar ridwanika wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin nusyaru fihi al-khalaiq ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.